Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama kita. Jangan aku jadi grogi juga. Aduh. Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama kita di channel YouTube ini. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu karena kita kedatangan 2 tamu nih. Karena biasanya kita tuh kan cuman kedatangan 1 tamu. Nah, ini kita kedatangan 2 tamu. Jadi di sini kita akan mengobrol antara junior dan senior. Ini kan benar ketawa sih, Allah. Nah, jadi langsung aja kita perkenalan, oke? Bersama teman-teman kita dari jurusan Ilmu Tanah. Iya bener kan? Ilmu Tanah. Oke, jadi di sini ada teman kita yaitu si senior yang junior yang bernama Amalia. Gila, so halus banget sekali guys. Ya gak apa-apa, Ge, belajar. Oh iya. Jangan bikin susah ngedit, Mas. Masuk suara Mas tuh. Dan cuttingnya Amalia siapa namanya? Anya. Benny. Oke, dan di sini kita akan kita akan langsung tanya aja seperti biasa, oke? Jadi kita akan tanya dulu tentang jurusan Ilmu Tanah itu sendiri apa sih? Nah, jadi yang menjawab senior apa juniornya ini? Jangan tunjuk-tunjukkan, Ge. Ayo ada coba. Oh iya, Mas Benny. Apa Mas Benny? Mas Ben. Ntar biar dia nyontek loh. Enggak kan abis dapat ini kan GMT. Masih pusing. Ayo siapa? Nah, Duh, lupa kan definisinya apa? tuh kan. Duh, udah lupa nih definisinya apa. Nah, akhirnya. Oke, jadi kan kita belajar tentang ilmu tanah ya. Kan kita tahu sebenarnya ilmu atau pengetahuan ya, tanah tentang tanah. Berarti pengetahuan tentang tanah. Nah, tanah tuh sebenarnya dibedakan jadi kayak fungsinya tuh kayak untuk pertanian dan sebagainya. Nah, kita di ilmu tanah Unila ini masuk ke pertaniannya. Tapi walaupun itu kita masih masuk secara umumnya kayak mineraloginya, apalagi ya? Apa ya? Geologinya. Masya Allah. Nah, Iya. terus apa lagi? Terus juga vegetasinya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak harus kayak ilmu tanah nyangkul itu sebenarnya nggak pernah nyangkul. Pernah sih nyangkul mungkin waktu sedikit, tapi kita fokusnya ke kayak geologi, morfologi, mineral dan sebagainya. Itu mungkin sedikit-sedikit tentang ilmu tanah. Ada teman nggak lagi ya? Ya, udah itu aja. Kok itu aja sih ya? Oke. Tadi kita dijelasin, sekarang kita pilih gini, lanjut dulu ke kenapa sih dulu Ayah kok bisa milih ilmu tanah? Gantian Ayah dulu deh. Ya gantiin kamu dulu, nanti baru casting kamu. Kalau alasan masuk ilmu tanah sih nggak ada, Tapi random aja gitu, milih gitu kan. Awalnya tuh pengen jurusan lain cuman nggak keterima, terus nyoba ke ilmu tanah. Gara-gara tuh kan kayak masih nyangkut geologi gitu kan, jadi kayak adalah yang tertarik gitu loh di ilmu tanah. Jadi coba daftar terus masuk dah. emang jurusan pertamanya apa? Teknik geologi. Teknologi. Oh, jadi kayak mungkin sama-sama. Iya, mungkin sama nih, masih selaras lah. Jadi ya udah masuk Ternyata gitu. selaras nggak? Dikit. Dikit ya. Dikit bener ya hati. Sama berarti dengan persangkaan kamu. Iya. Dikit. Kalau Mas Benny nih apa nih? Ilmu tanah ya. Ilmu tanah tuh berawal ketika saya cukur ya. Aneh mungkin mah cukur tuh kok ilmu tanah. Jadi tuh cukur. Nah, di satu tempat cukur tuh ditanya, kamu anak siapa itu kan? Terus habis ini mau kemana? Oh, saya ini Pak mau ke Unila gitu kan, ambil agribisnis pertama itu. Karena dulu tuh sukanya kayak bisnis tuh kan kayaknya sih kayak dagang cepet kaya kan ya. Cuan. Nah, setelah itu dia ngusulin nih, oh coba kamu ambil ilmu tanah aja, kayaknya masih baru, masih banyak juga yang kayaknya potensi masih besar. Nah, ketika SNMPTN saya coba masukin pertama tuh malah pinginnya peternakan. Ternyata nggak boleh sama orang tua, masuk ke HPT sama ilmu tanah. Nah, HPT ini kenapa saya tuh milih? Karena pertama kayak buat produk gitu, kayak mungkin punya makanan ya, kan ya ambil kayak bisnis kan ya, mungkin ya habis jual barang kayak gitu, intinya gitu. Kayak terus yang kedua ilmu tanah. Sebenarnya ilmu tanah ini juga agak bimbang, soalnya ketika dicek di akreditasinya kayaknya tanpa akreditasi masih strict gitu.
ini jadi ngambil nggak ya. Nah, setelah itu saya ada satu pertemuan dengan kakak tingkat namanya Kak Yandu. Nah itu dia tuh mantan ketua OSIS yang sangat berprestasi banget ya, cara ngomongnya keren, terus prestasinya banyak dan sering keluar negeri itu. Wah, Mantap. saya pun nggak pernah keluar negeri. Nah, dan saya itu juga dikasih motivasi itu kayaknya mendingan kamu ilmu tanah aja, soalnya masih sedikit juga dan potensinya tinggi. Dan saya itu membulatkan diri untuk ilmu tanah. Dan akhirnya pun dapat SNMPTN ilmu tanah. Nah, itu sih awalnya. Tapi berarti aslinya pengennya ke agribisnis itu. Dulu tuh intinya pinginnya kuliah di pertanian. Nah, untuk jurusannya masih random kan, entah itu agribisnis dan sebagainya. Dan mungkin ya akhirnya ilmu tanah itu. Ini nyesel nggak sekarang? Kata nyesel, ya nyesel dikit, kadang enggak sih. Dan emang kalau ilmu tanah itu dia kayak prospek kerjanya itu gimana gitu? Oke, mungkin prospek kerjanya dulu tuh berpikiran di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Nah, mungkin itu ada, tapi nggak seluas kayak mungkin kedinasan kayak apa ya, sekolah tinggi pertanahan itu, pertanahan negara nggak salah ya. Nah, itu langsung prospeknya itu ke BPN itu. Nah, mungkin pertanahan ini masuk juga itu. Yang kedua sama kedinasan pertanian, sama juga sama perusahaan kayak GKP kalau di Lampung, terus NTF, terus Gunung Madu dan sebagainya. Nah itu sih kalau pekerjaannya. Atau di swasta sawit gitu. Atau mungkin kalau bisa juga, kalau mungkin ketika kan di ilmu tanah ada kayak bahasanya kayak disiplin ilmu yang khusus gitu. Mungkin ada biologi tanah, kimia tanah, terus bagian tambang itu ada juga kayak logam berat. Nah itu mungkin kalau udah menguasai logam berat itu bisa ke tambang. Nah itu. Berarti kalau kerjaannya gitu tugasnya apa sih? Misalnya satu aja contohnya. Tugasnya? Tugas di mananya? Tugas misalnya kerja di bagian apa, dia tuh tugasnya ngapain gitu. Oke, mungkin secara pekerjaan ketika kerja mungkin nggak sesuai jurusan kita ya. Tapi kalau mungkin bahasanya perfectnya atau bukan perfect sih, linearnya. Kalau ilmu tanah biasanya dia analisis tanah. Kalau di kedinasan, di satu tanah satu daerah itu diambil secara acak, lalu dikomposit, lalu dianalisis. Apa ada analisisnya, kayak mungkin KTK-nya, terus pH-nya, terus nitrogennya, terus apalagi fosfor dan sebagainya. Nah nanti setelah itu dianalisis bagaimana cara kita untuk menaikkan fungsi tanah ini biar subur, seperti itu. Berarti gitu bisa bekerja sama ke pertanian itu ya? Ya, pertanian. Oke. Mungkin Nanti tadi tanyanya selanjutnya. Oke. Jadi tadi ke latar belakang ya tadi ya? Apa sih terakhir? Prospek kerja ya. Oke. Nah, karena Mas Benny ini masuk kuliah 2019 ayat 2021, berarti jaraknya 2 tahun ya. Nah, dari Ayah sendiri di yang baru masuk, ada nggak sih yang baru masuk tapi udah bikin males gitu? Atau enggak, apa tadi aku bilang apa sih tadi? Kayak pengalaman nggak enaknya? Pengalaman gak enaknya sih lebih ke laporannya ya. Kayaknya nih hampir ada beberapa jurusan juga yang laporannya nulis gak sih? Nah, ya kayak gitulah, laporannya nulis. Terus juga pastikan tiap jurusan tuh ada beberapa matkul yang kayak susah banget sih di ngertiin gitu kan. Cuman ya karena udah masuk ya harus bisa, dituntut harus bisa gitu kan. Ya jadi kita belajar aja. Oke, jalanin dulu aja ya. Iya. Kalau yang disenengin? Yang disenengin Jangan kayak mikir ya, langsung spontan ini seneng. di skip dulu ya, bentar pikir dulu. Oke. Yang disenengin itu apa ya? Kegiatan apa kayak gitu? Kegiatan P3 filter. Iya. Kalau yang disenengin itu sih kita tuh banyak banyak praktek lapangannya gitu. Jadi kayak keluar terus kayak ngamatin sekitar gitu kan, kayak tanahnya atau vegetasinya itu. Jadi kan kayak seru aja gitu belajar sambil ngeliat alam gitu kan. Jadi nggak melulu di ruangan gitu. gitu. Oke. Kamu nih pernah nggak sih
pengalaman dengan cutting yang nggak seru gitu, yang nggak menyenangkan maksudnya. Ungkapin aja umpuk cuttingnya di sini. Iya. Gue orangnya baik. Oh ya, di sini baiknya. Contekan. Kalau cutting yang nggak seru pasti ada kan. Kayak tiap nanya tugas nih disuruhnya coba tanya ke grup angkatan gitu. Jadi kita punya grup 2 angkatan gitu. Nah, jadi kita nanya cutting itu malah disuruh nanya ke grup. Jadi semuanya tahu gitu apa yang kita tanya. Sering dikerjain kayak gitu sih. Tapi ya ada juga cutting yang baik ngasih gitu. Nih kayak dia, Mas Beni. Ya, disebutin deh Iya. gitu. Langsung disebutin. Kalau Mas Beni nih, pengalaman nggak enak selama 19, 20, 21, 22. 4 tahun, mau jalan 4 tahun, ya kan ya? Oke. Mungkin pengalaman gak enak mungkin sebenarnya enak semua sih, tapi mungkin ada pengalaman yang berjuang di awal tuh kan. Kayak tadi ayat tentang laporan. Jadi dulu pernah kayak laporan tuh sampai ngulang berapa kertas gitu kan. Salah kayak harus perfect gitu. Kamu perfect. Jadinya kan udah kita sediain. Itu juga dikasih batasan maksimal tim X tuh 3. Jadi 3 masalah. Terus kita nulis salah coret-coret kayak frustasi gitu. Kan ada pertama itu kita ada namanya laporan awal sama laporan akhir ya. Ya enggak ya? Enggak ada ya. Nah, kalau di angkatanku ada laporan awal sama laporan akhir. Jadi ketika mau masuk praktikum, jadi harus nyetorin laporan awal. Laporan awal tuh di bagian kayak pendahuluan, tujuan pustaka, terus metode itu. Laporan akhirnya seperti hasil kesimpulan. Nah, mungkin dulu pernah teman-teman yang seangkatanku ketika itu laporan awalnya dibalikin, suruh ngulang semuanya. Nah, itu mungkin yang agak berkesan sih. Terus yang terakhir ini berkesan adalah kan jadi ada suatu penelitian ya. Nah, itu saya pernah diusir dari penelitian itu. suruh gue udah nggak usah masuk gitu. Mungkin karena suatu miskomunikasi ya. Itu udah saya tanya ke dosennya bahwasannya tentang pembagian periode, dalam arti itu kayak pengambilan sampel tanah loh untuk diamatin. Nah, ternyata miskomunikasi dan saya juga berusaha untuk melaksanakan ya ibaratnya hari ini, besoknya suruh pengamatan di lahan, saya besoknya. Lalu besoknya itu saya ngadep lagi, ternyata alhamdulillah Allah menolong sama ibunya diganti lagi periodenya. Jadi nggak jadi diusir. Itu sih yang dekat. Kalau pengalaman tersenengnya nih apa? Oke, tersenangnya mungkin banyak sebenarnya tersenang tuh kayak kita kumpulan terus ada satu game tuh seru banget. Terus kayak tadi field trip kita lihat suatu kondisi di lahan, kayak kita tahu nih contohnya mungkin tanah ini ternyata cirinya apa. Kalau dimutarkan banyak tuh ada ultisol, terus alvisol dan sebagainya. Kita tuh tahu loh kayak ternyata ini tanah ultisol loh kita dulu tuh. Nah, terus ternyata ini tanah alvisol, ternyata ini tanah oksiksol dan seperti itu. Dan juga kita pernah main ke perusahaan di Jain Penyapal di Lampung Tengah, Tembagi Besar ya. Nah, itu kita main sana, kita melihat satu perusahaan yang katakan besar sekali ya. Nah, itu senangnya. Dan masih banyak sih sebenarnya. Mungkin ada materi yang seru tapi susah. Contohnya tadi mungkin ya GKT, genesis klasifikasi tanah itu. Jadi kita diharapkan bisa mengklasifikasikan tanah itu, apakah tanahnya mungkin sampai subgrup. Nah, mungkin nanti Ayat belajar sendiri ya. Rasakan sensasinya. Iya. Itu sih. Kisi-kisi loh. Oh ya, berarti dari itu sampai ini kalau ngelihat tanah udah tahu kayak dia jenis tanah apa gitu udah bisa. Apa harus didalemin, diteliti, di sampel gitu. Oke, jadi kalau tanah itu belum bisa, tanah belum tahu ini tanah apa gitu kan. Jadi harus ada beberapa tahap-tahap. Kayak pertama kita cek dulu profil tanahnya. Kita buat profil tanah kayak kita katakan kuburan sih. Kita gali kurang lebih 2 meter atau 2,5 meter. Nanti kan di tanah itu akan kelihatan strukturnya sama perbedaan warnanya. Ada yang horizon O, terus A, E dan sebagainya. Nah, itu nanti setelah itu diambil, lalu kita pirit itu kayak kita ngerasain apakah ini kasar, halus. Nah, nanti ketahuan kayak kandungan debu, lihatnya berapa persen. Nah, itu kelihatan nanti. Nah, dan enggak itu juga, nanti ada pemataan kayak kimia. Nah, setelah semua data itu terkumpul, nanti ada kayak klasifikasinya. Ini tanahnya tanah apa. Nah, kalau mungkin secara umum
Kalau di Lampung biasanya tuh tanahnya ultisol. Ultisol tuh sebenarnya tanah yang sudah tua karena faktor iklim, suhu, organisme dan sebagainya. Curah hujan yang tinggi itu juga mempengaruhi. Nah, contohnya dia dintik warnanya merah. Nah, ultisol ini dia punya saudara namanya alfisol. Nah, perbedaannya cuma dari kandungan basahnya. Nah, itu jadinya semua harus ada dulu biar kita oh ini yang benar. Nah, gitu. Berarti tadi kan habis dari gali, kalau misalnya kan ada atasnya merah, ntar mungkin hitam, bla bla bla, itu berarti tiap tanah warna itu diambil satu-satu. Ya, nanti setiap horizon namanya horizon, nanti diambil dia teksturnya apa. Oh, berarti tiap jenis-jenis itunya ya. Ya. Langsung satu aja gitu. Ya mungkin kalau penasaran cek aja di grup profil tanah nanti ada. Oke. Ya. Tadi Tadi ya gitu. Tadi aku mau tanya apa sih? Lupa. Oh iya, jadi beberapa kali ini sebenarnya kita tuh udah sering banget kalau ada kegiatan ketemu sama temannya Mas Beni. Dan temannya Mas Beni itu ngomong kalau Mas Beni itu orang yang ambis gitu. Nah, iya, bener. Menurut kamu kenapa ya? Iya bener ya, bener. ambis lah? Enggak. Ambis lah, Ambis ya? ambis lah. Teman saya mana aja. Gimana sih maksud apa? Kalau menurut kamu definisi ambisnya Mas Beni itu gimana? Kalau ambisnya dia tuh kayak ngerjain sesuatu tuh sebelum deadline. Terus ya walaupun deadline tuh pokoknya harus seperfect mungkin ya, kayak dia yang bilang tadi kan sendiri. Nah itu tuh kayak benar-benar diperhatiin bener salahnya gimana, pokoknya nilainya tuh yang aku terima lah praknya tuh hampir sempurna semua gitu. Hampir kan? Enggak sempurna. Jadi Ya kalau dibilang nggak sempurna juga kan maksimal nilai itu 80. Nah dia tuh paling kecil paling 78, 79 kayak. Jarang loh orang kayak gitu. Jarang apa? Banyak. berarti bisa tambah nyemangatin kamu ya? Iya enggak? Jadi inspirasi aja sih. Iya, semangat inspirasi. Cuma jadi inspirasi. Jangan saya. Kalau apa? Mungkin nih, kalau Mas tuh yang membuat bisa jadi kayak ambis gitu untuk jadi semangat belajar itu apa? Mungkin bisa di-share ke adiknya nih. Oh. Oke, mungkin jadi semangat belajar tuh pertama dulu punya teman ya waktu SMA tuh kayak rajin banget kan. Jadi kayak udah kayak panutan gitu. Dan sekarang pun dia udah bahasanya sudah sempro. Udah seminar proposal dan kuliahnya di Undip masalah. Nah, itu mungkin ambisnya. Yang kedua karena dulu perjuangan untuk kuliah juga agak susah. Karena dulu juga waktu kuliah tuh nggak diizinin sama keluarga. Jadi suruh mondok, tapi saya pengen kuliah tuh. Karena faktornya banyak dari faktor. Pertama ekonomi, karena juga waktu itu ayah udah nggak kerja lagi, maksudnya kena PHK. Lalu gimana untuk dananya kan? Karena kuliah sama mondok kan nggak dikit harganya ya, pastinya banyak kan ya. Lalu saat itu ya udah memutuskan untuk saya mau kuliah dengan cara beasiswa bikin misi saat itu. Ya udah saya cara gini Pak, nih penting dapat ridonya aja kan. Nah dapat ridho untuk itu, tapi ketika dapat masih banyak tantangannya dari orang, maksudnya sekitar tuh buat apa sih kuliah gitu kan. Sama mertua mas saya yang kedua itu sampai khawatir, takutnya kalau kamu kuliah nanti kayak apa ya bahasanya, nggak ngaji lagi, soalnya kendran gitu kan namanya. Dunia. Nah itu pernah kayak nanti malah dunia doang yang dicari gitu kan, akhirnya nggak dicari. Tapi saya itu motivasi lagi adalah jadi ketika ngaji itu ada biasanya udah mau balik ya udah sepuh, bukan sepuh sih ini senior lah, juga guru ngaji waktu SD, jadi SD itu agak daplek semuanya. Terus dia bilang kayak mungkin pernah denger nggak satu hadis yang artinya tuh kurang lebih adalah jika engkau ingin mencari dunia, carilah ilmu dunia. Jika engkau ingin mencarikan ilmu akhirat, carilah ilmu akhirat. Jika engkau ingin dua-duanya, carilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Saya mantap, saya harus dapat ilmu akhirat sama dunia. Nah, dan saya itu pun SNMPTN cuman kayak hoki-hokian. Karena ketika kelas 2 pun ya sudah apa ya bahasanya udahlah buat apa belajar karena nggak bakal kuliah gitu loh. Aku mikirnya gitu soalnya. Tapi kelas 3 ketika ada kelas 3 jadi teman-temanku rata-rata adalah semua ya. Jadi aku kayaknya koles itu agak mahal juga, ada yang privat. Cuma satu mata kuliah dulu fisika. Nah, sama temanku. Iya, ketika fisika itu ternyata ternyata saya kayaknya bisa loh gitu. Ya saya akhirnya udahlah saya SPTN. Lolos enggak terserah.
Nah, saat itu dan SMPTN pun harus itu memperhatikan kayak peluang. Jadi itu dulu kayak diajarin ketika SMA. Ini peluang kalian tuh ketika ini ada kan. Jadi ketika kuliah tuh kayak alumni, terus status sekolahannya. Nah itu. Dan dulu juga pingin kuliah di UGM. Tapi orang tua nggak boleh. Udah cari aja di Lampung gitu. Karena jauh. Ya kalau Lampung ya gimana ya, yaudahlah kayaknya Unila kan, saya tuh perfectnya Unila dan saya tuh Unila, yaudah saya masukkan Unila. Dulu juga pingin pertanian dan awal tadi jurusannya saya ambil THP sama ilmu tanah dan cocoknya ilmu tanah. Nah itu, dan saya tuh ya karena kuliah tuh susah ya harus maksimal mungkin kan, walaupun kadang nih malas-malas sih kadang kayak aduh malas gitu. Kalau malas ya pernah curhat ke teman yang aduh gitu, kok saya malas ya gitu. Sampai curhatnya ke teman yang lebih ini apa yang ke ini? Apa? Curhat teman misalnya lagi lagi malas nih. Nah, terus sampean curhatnya ke teman yang lebih lagi semangatnya atau yang lebih bawah nih. Nah, jadi saya suatu teman yang satu itu bang ya, namanya Fanjar itu kadang curhat itu, kok saya malas ya gimana ya. Kadang dia kasih motivasi itu. Walaupun dia kadang ada sisi malasnya kan. Iya. Nah, dia tuh bilang gini, kalau emang sekarang males udah sekarang tidur aja, besok terusin besok. Nah kalau emang malas nggak usah paksain gitu, jadi kayak kita nyari waktu kita untuk semangatnya itu. Nah itu sih. Kalau malas terus kalau ke bawah tidur terus gimana? Iya sih, dulu juga pernah kayak gitu juga, kayak ngomong kayak kok mas terus ya, dulu kayak ngaji ini sebagai kayak aduh semangat gitu, baru kadang ngambil jatah ngaji buat tugas, kadang ya agak gitu. Berarti salah satu motivasi sampean juga nyimbangin di ngajinya kenceng itu supaya membuktikan ke orang tua sampean biar kalau dengan aku kuliah tuh nggak bakal ngelupain kewajiban aku dengan akhirat gitu. Iya sih, intinya seperti itu, kayak intinya adalah satu goal. Nah ketika itu juga, nah jadi itu waktu itu pernah ketemu sama guru silat kan di Padepokan. Jadi saya ceritakan, dia tanya kabarnya gimana gitu kan, alhamdulillah pak sehat, sedang kuliah gitu kan di sini sampai mondok. Terus disemangatin, ya kuliah 4 tahun ya sama mondok 4 tahun ya harus jadi mubalik. Yang luar aja setahun bisa jadi mubalik. Kok di sini sih orang di lantai 2 gitu? Berisik. Jadi aku tuh juga pernah dengar katanya kalau misalnya ikut bidik misi itu harus aktif organisasi ya, bener nggak? Iya sih saya. Bener nggak? Terus gimana? Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih cara bagi waktu sampean antara di PPM, di pondok, dan di kuliah? Ayat dulu apa Mas Bini dulu? Dulu ya kan bisa ya. Iya, ayat dulu deh. Aduh, kamu dulu deh yuk. Sebagai seorang maba nih. Kok aku sendiri sih belum terlalu full ya, jadwal kuliah tuh kayak masih sering banyak kosongnya, jadi nggak, kalau buat bagi waktu sih masih santai, belum terlalu padat, jadi ya masih biasa aja, Masih bisa aja. masih santai sih, Masih bisa lah ya. masih bisa main gitu-gitu ya. Tapi ngajinya rajin juga. Insya Allah. Tapi sekarang kamu masih banyak yang online nggak? Online Masih ada yang online? ya, setengah online setengah offline lah. Yang offline pas praktek aja atau? Enggak, kadang kan sesuai dosennya juga, kalau dia mau offline ya offline, kalau dia mau online online. Jadi masih ada beberapa dosen yang minta online ya? Iya. Meskipun sudah diperbolehkan offline. Iya. Oke. Kamu suka onlinean apa offlinean sih? Suka, sebenarnya sukaan offline karena lebih ngerti kan. Cuman kalau lagi malas ya sukanya online, apalagi ujian online seru kan. Aku juga berharapnya gitu ujiannya online terus. Injek motor ya, Has. Bisa. Nah, kalau Mas Benny gimana nih cara bagi waktunya nih? Dengan Jeleknya ya. dengan jadwalnya yang menurut aku sih padat sih, kalau apalagi kalau seseorang yang apalagi yang ikut aktif organisasi gitu ya, pasti kayak sibuk banget. Asdos juga. Oh iya. Ih, bisa aja. Untuk keunikan apa di ilmu tanah yang nggak ada, yang mungkin orang-orang awam itu Kamu ngajakin aku podcast dulu ya, Pi? Kayak tadi mungkin kan yang ada di dompet ya, jadi kayak di auto gitu. Jadi tanah apa sih yang mencirikannya? Nah,
Mungkin kalau kita lihat tanah itu pasti berbeda ya, kesuburannya dan sebagainya, dan ternyata tanah itu juga ada nama-namanya loh. Nah gitu, kayak tanah. Namanya berapa tuh? Nah Per jenisnya, per lapisan atau ada semuanya? dia ini dilapisnya per ordo, terus sub ordo dan sebagainya, per family juga. Nanti ada tingkatannya. Nah, jadi tanah itu ada. Ya. Nah, tanah itu juga ada nama-namanya juga ternyata. Nah, dia ada kayak definisinya menurut USDA atau FAO. Nah, USDA itu dia ada 12 nama tanah. Nah, tanah yang terkenal itu tanah ultisol, alfisol ini ya di Indonesia ya. Terus tanah histosol. Nah, histosol itu dari jaringan tanaman. Jadi kok histosol itu banyak ditemukan di daerah Kalimantan karena di sana adalah daerah kayak bermuara itu kan. Nah, jadi karena banyak bahan organik yang jatuh di situ dan tidak terdekomposisi secara sempurna karena dia terendam oleh air dan sebagainya, sehingga dia menghasilkan suatu bahan organik yang bisa katakan tidak baik untuk tanaman. Mungkin bisa di-searching di internet, tanah histosol itu bahkan jelek untuk tanaman. Nah, tapi juga ada yang bagus histosolnya itu. Nah, itu juga di tanah itu juga tadi kan ada kayak mikroorganisme. Nah, kalau kita tanah itu banyak banget mikroorganismenya. Mungkin kalau ingin belajar lebih lanjut di biologi tanah tentang hal itu, kayak mesofaunanya, terus di akar-akar tanaman itu ternyata ada makhluk hidupnya. Nah, itu sangat kayak wow gitu kan. Dan juga di tanah itu kayak ada namanya satu senyawa, unsur namanya fosfat. Nah, dia ini keadaannya tergantung sama lingkungannya. Kalau dia pH-nya semakin masam, maka dia akan terikat oleh Fe dan Al atau tidak tersedia untuk tanaman. Nah, oleh sebab itu kita harus mengrekayasa bagaimana tanah ini bisa dapat unsur-unsurnya diserap oleh tanaman. Kalau di tanah itu ada namanya kayak unsur makro sama unsur mikro. Nah, unsur makro itu apa ya? Tahu nggak? Unsur makro. Nah, gimana Mas? Si maba Mas. Ya gitu. Nah, jadi unsur makro itu unsur yang banyak diserap oleh tanaman, kayak nitrogen, fosfat, kalium. Nah, sedangkan unsur mikro itu unsur yang sedikit diserap oleh tanaman, contohnya Fe. Nah, tapi terkadang dalam pertanian itu petani sering memberikan pupuk makro, tapi untuk mikronya itu jarang. Padahal kadang tuh emang kekurangan. Nah, itu. Serius. Mungkin sama khasnya lagi ketika di tanah itu ternyata ada satu lapis-lapisan. Berlapis-lapis dari tadi horizon, iya horizon. Oh, Horizon apa? Coba organik. gini apa gini? Lapisan tadi. Ya, horizon itu gini apa gini? Horizon tanah kok. Ya horizon tuh jenis ya? Bukan, kayak lapisan. Iya, horizon tuh gini apa gini Itu coba? horizontal. Ya. Jadi kayak ada lapis-lapisan kayak horizon O, OT organik, terus ada horizon A, terus E, terus bawahnya kayak horizon E, terus R tuh rock paling bawah sendiri. Rock tuh artinya batu kan ya. Nah, ternyata di setiap horizon itu dia memiliki suatu berbeda-beda. Semakin ke bawah, maka semakin unsur haranya semakin sedikit. Nah, tapi juga ditemui beberapa tanah nih, ketika dilihat horizonnya semakin bawah dia berwarna merah. Itu menandakan pencucian Fe. Jadi Fe itu besi kan. Nah, besi itu termasuk unsur hara mikro nggak salah, nanti cek juga. Yaitu mengalami pencucian sehingga ke bawah. Nah, kayak mungkin kalau hujan dicuci. Nah, unsur haranya juga dicuci kadang. Nah, itu. Nah, sama mungkin kalau ayah tahu mungkin kayak belajar tekstur ya. Iya. Pernah nggak ya tekstur ya? Teksturnya apa aja ya? Nyata banyak teksturnya tuh. Ya banyak. Apa ya? Halus. Enggak, ternyata tuh tanah itu punya tekstur masing-masing gitu. Oh, lihat Ah? debu. Ya, Pasir. lihat. Ya. Nah, kalau gua juga Ntar gua Gue juga belajar kayak gitu tapi tentang tekstur substrat. Substrat. Emang air bertekstur. Hah? Nyari siapa Mas? Dalam Soalnya bisnisnya jangan sini. Nggak bisa ya. Pasir juga. Iya, Itu pasti. ada itunya. Pasirnya maksud aku lebih ke pasir pantai ya. Ini di pantai sini tuh gaya pasirnya pasir apa? Teksturnya kalau pasir pink itu karena apa, Mas? Kan ada pantai pink tuh.
pasir pantainya itu. Tapi pink Airnya pasirnya. kan. Pasirnya pink. Dari batuan nggak sih? Iya Maksudnya bisa dari airnya itu nggak Pasirnya. pasirnya. Iya, pink. Iya dari kan pasir itu sebenarnya kan komposisi utamanya kan dari abrasi ya, Iya. bergempuran itu kan ombak. Terus juga dari sisa-sisa apa sih bahasanya? Pokoknya makhluk-makhluk yang mati, terumbu karang Iya. gitu yang Komposisi. ada di dalam Tersedimen. situ ikut ke sedimen Iya. itu substratnya gitu. Iya. Nah jadi pasir pink itu bisa dilihat dari kayak misalnya di pantai Jawa itu kebanyakan pasirnya hitam kan. Iya. Itu karena gempuran abrasi dari gunung-gunung di sekitar yang tanahnya emang kayak gitu jenisnya batuannya. Bisa juga dilihat dari kandungan yang ada dalam itu tuh habitatnya apa aja gitu. ya. Kalau pasir putih kenapa? Ya berarti tanah-tanah di sekitaran pegunungan yang ada di situ yang kena abrasi itu putih. Oh. Bisa juga karena itunya terumbu karang, apa pecahan-pecahan terumbu karang, terus kayak krustasea yang hidup kan cangkangnya kan ganti tuh. Nah itu kan pecah. Nah itu yang udah ke pinggir itu udah ratusan tahun, yang udah ke bawah ke pinggir tuh matinya. Itu coba kamu lihat kan nggak semuanya pasir, pasti ada Oh iya. pecahan-pecahan terumbu karang, pecahan-pecahan itu kan. Itu semua menjadi ke air lagi ya kan. Mbak Sari terakhir bagi waktu ya? Bagi Di waktu bagi ya? waktu tuh kayak kacau sih. Terus salah satu sorry ya. Gimana sih udah nanti aja lo ah. Terakhir. Salah satu konspirasi dunia yang sampai saat ini masih salah itu paru-paru dunia kalau Katanya Mas kalau Diri dulu. paru-paru- Ya, satu aja kalau Ya. paru-paru dunia itu hutan salah besar. lautan kan? Iya, Laut. Karena dia penyumbang oksigen terbesar. Kayak plankton itu kan dia hasil oksigen. Nah itu sebenarnya. Sekarang kan plankton enggak jarang. Ya enggak lah. Ya enggak lah, masih banyak kok. Enggak munah. Plankton. Plankton itu ada yang mikroskopik, ada yang Oh, banyak banget. kan plankton itu kan hidup di terumbu karang kan. Di air juga bisa Di air. Terlalu banyak belajar kamu ya. Iya kayaknya mau belajar ini Di sih. Kubangan aja ada plankton kok. Oh alah. Di Selokan aja udah plankton kok. Itu kan IPA kelas. Plankton itu ada dua. Wah, enggak langsung aja. Udah habis ini Apa tuh akan sampai meyakinkan ya. kalian ya kan kalau oksigen terbesar Oksigen itu terbesar itu dari laut gitu. sekitar 70 sampai 80% penyuplai oksigen itu laut. Ya plankton terumbu karang juga ya. Terus laut belum di ini kan, belum dijelajahin 80%. Belum ketemu ilmunya. Jadi masih banyak banget misteri, nggak usah takut nggak dapat penelitian ya guys ya. Tapi itu Tapi pusing. kan jadi lanjut terus. Enggak kelar ini. Emang nggak ada habisnya olahraga. Iya sih. Sorry Ben, nggak Ben. Gak apa-apa, mantap. Oke lanjut ya, mungkin cara pembagian waktu ya. Mungkin aku nggak ada waktu khusus sih sebelum itu. Mungkin kayak ngalir aja kayak ngaji atau belajar. Ada mungkin malah ngambil jatah ngaji buat belajar, pernah itu juga. Nah tapi mungkin aku ada kayak motivasi dari Pak Ridwan ya, cara pada manajemen waktu. Nah kan diberikan manajemen waktu tuh. Nah kayak itu kayak termotivasi sebentar terus kembali lagi. Ulang lagi. Nah iya sih, tapi mungkin ya selalu berusaha sih, karena hakikatnya manusia kan ya nggak sempurna ya. Jadi selalu berusaha untuk perbaiki diri sendiri. Mungkin ya yang tahu kebutuhan kita masing-masing, kita sendiri. Intinya adalah ketika goalnya adalah kita lulus tepat waktu, jadi mubalik tepat waktu. Itu sih intinya. Kalau dari saya ya mungkin itu. Mana enggak ada, dia enggak ada. Ya karena emang belum bagi waktu gitu loh Mbak, masih santai bener. Yang seharian ini aja dia nggak nugas, biasa aja. Emang nggak ada tugas. Ada sih, males aja. Ada sih ini. Gitu ya. Apalagi tadi ya? Sebenarnya tuh ada pertanyaan, tapi pertanyaannya tuh iseng aja sih dia. Kayak apa sih? Tentang tanah kuburan gitu loh dia tanyanya tuh. Udah aku lupa lagi dia pertanyaannya tuh. Tanah kuburan tuh apa gitu, termasuk jenis apa gitu. Tapi kalau tanah kuburan kan dia maksudnya dia unsurnya hampir sama aja sama tanah gini. Ya, itu kan tempatnya lah. Maksudnya kan dia mengubur fosil-fosil itu kayak mengubur manusia. Fosil ya. Dia tuh berpengaruh nggak sih dia? Itu pengaruh sih sebagai sumber bahan organik. Kan jadi kan gini, mungkin tanah kuburan ya jenisnya apa? Kita kembali lagi ke tempatnya. Dia dikubur daerah mana? Mungkin kalau daerah Arab kan dia teksturnya berpasir gitu.
identiknya. Kalau di Lampung ini mungkin ya lihat berpasir atau berdebu, tergantung tempatnya juga. Nah mungkin apa sih manfaatnya mungkin di daerah kuburan itu? Nah jadi kita bahas adalah bahan organik itu dia ada dari tumbuhan sama hewan, nah atau makhluk hidup lah. Nah kita mungkin kategorikan aja manusia ini sebagai makhluk hidup. Nah dari makhluk itu bisa sebagai sumber bahan organik. Nah itu sih. Jadi kalau tanah kuburan bisa subur nggak? Dia Makin subur gak Makin daripada subur. tanah yang lain. Kemungkinan. Karena mungkin ya tanah kuburan kan kita dikubur kedalaman 2 meteran ya. Nah sedangkan tanah itu dia tanaman menyerap itu cuman di rentan, kalau tanaman ini ya semusim ya kayak jagung dan sebagainya, rentannya cuman 30 sampai maksimal 60 lah kalau itu. Nah mungkin untuk dampaknya nggak terlalu jauh, karena juga untuk menaikkan satu organik itu, maksudnya satu naik ya 1% organik itu butuhkan bahan organik yang banyak. Mungkin kalau tanamin sawit kan itu tanaman musim. Kalau tanam kayak sawit kan kayaknya dalam gitu loh maksudnya. Nah kemungkinan bisa, mungkin kayak tanaman Pohon-pohon yang dalam-dalam. ya gede-gede itu. Wah. Singkong tuh enggak dalam ya singkongnya. Mau nyoba dikubur? Mau dikubur, coba nanam langsungnya. Ada sedih juga ya. Sedih tapi kok jadi sedih gitu loh maksudnya bahasnya. Karena jadi makin subur gitu. Oh. Berarti kalau misalnya nih kita dikasih tanah yang nggak terlalu subur, itu tugas kita untuk menyuburkan tanah itu gitu. Ya, itu tugas kita. Semangat ya. Semangat ya. Tanah ini ya suburin ya, tanah ini ya. Nyurbut ini. Ada lagi apalagi yang tanah. Tapi ada nggak informasi yang mau dibagi? Atau Informasi apa enggak ya? apa yang orang lain pikirin tuh salah gitu? Oh, Kayak mitos-mitos apa? mitos ya. Mungkin ilmu tanah dulu ya. Jadi tuh satu ilmu tanah. Ketika saya dapat SNMPTN tanah, identiknya adalah gali kubur. Ya enggak ya? Nah, itu mungkin ternyata di ilmu tanah tuh nggak hanya gali kubur. Biasanya nggak ada gali kubur, nggak ada. Ternyata banyak banget materi yang sangat mendalam gitu, kayak tentang geologi. Mungkin di David juga ada kayak pembentukan tanah, yaitu banyak dari awal batuan beku, atau dari sedimen, atau dari kata David tadi sebagai abrasi tanah itu terkikis. Nah maka sama lama jadi tanah. Nah tanah itu mungkin ada teksturnya, ada liat, terus ada debu, ada pasir. Nah 3 kombinasi ini, nah itu sih yang harus dipahami. Mungkin nggak sih kayak tanah di tempatku tuh tanah biasa lah ya. Nah tetangga desaku tuh dia tanah merah gitu, dia tuh ada nggak sih kayak secara alami tuh dia berubah gitu tanah itu. Misalnya tanah merah tiba-tiba dia berubah ke hitam gitu. Jawab nggak? Mas aja lah. Jangan di Tangannya kesempit. Oke, mungkin ini ya, itu dalam arti adalah persembaran tanah. Jadi tanah itu ada persembarannya. Halo guys. Nah, jadi ini kalau di peta itu ada peta satuan lahan dan tanah. Nah, nanti di situ akan dipindahkan tanah ini. Nah, tanah itu juga dipengaruhi oleh ketinggian dan kecuraman. Nah, semakin dia, namanya topografi ya. Topografi itu seperti ini. Nah, daerah yang di atas ini biasanya kandungan organiknya rendah dibandingkan yang bawah. Yang bawah ini lebih tinggi karena pengaruh oleh pencucian. Dia dicuci, dia akan terakumulasi di bawah. Nah, kalau pertanyaannya, tangga saya adalah tanah merah, sedangkan tanah saya adalah tanah biasa. Mungkin juga tanah sejenisnya lah. Nah, apakah bisa jadi tanah merah juga? Nah, itu sesuai tidak bisa, karena adalah pengaruh oleh bahan induknya. Mungkin di tanah via ini bahan induknya beda dengan tanah yang merah ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya berubah itu juga karena kealiran itu ya. Ya, sesuai kemiringan. sekemiringan. Semakin dia di bawah, nanti dia akan terkumulasi di bawah. Nah, itu. Gitu. Oke. Apalagi? Oh iya. Tapi aku tuh kan misalnya kayak punya ladang nih. Yang banyak batu-batu itu emang dia tuh kayak sering, menurut aku kayak emang jarang subur gitu daripada tanah biasa. Nah, itu kenapa itu? Mau jawab nggak?
Ayo jawab ya. Bisa mula. Heeh. Udah ngambil GKMT. GMT. Apa gimana? Tadi kan misalnya aku nih ada tanah buat ditanaman nih kan. Iya. Terus yang banyak batu-batunya tuh biasanya kalau aku kenalnya kalau banyak batu-batu tuh kayak kurang subur gitu menurut aku sebagai orang awam ya. Nah terus kalau tanah yang hitam-hitam gini menurut aku kayak subur gitu. Itu emang ada kayak yang membedakan gitu atau gimana sih? Bener nggak? Benar. Benar. Karena kan tanah itu asalnya dari batu kan. Batu yang melapuk terus jadi tanah karena dibantu oleh apa namanya? Mikroorganisme tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya tanah yang masih banyak batu, otomatis dia tuh bahan organiknya belum banyak. Karena belum apa? Keren banget ayo. Karena Ya, udah ngeblank kan dia. Jadi ngeblank. ya karena kan masih belum jadi tanah bener gitu. Ya kan? Jadi mikroorganismenya juga belum ada. Ininya bahan organiknya juga belum ada karena masih apalah kalau istilah tuh mineralnya tuh belum pecah gitu. Kalau apa yang tanah hitam itu kan udah ada bahan organiknya, udah ada mikroorganismenya, jadi lebih mudah untuk jadi media tanam tumbuhan Oh, gitu. iya. Tapi berarti kalau aku kan bener loh tadi berarti ya Iya. cara nyireninnya lah. Iya. Tapi tanah merah sama tanah hitam itu dia kalau untuk ditanam nih, dia bagusnya yang mana? Tanah hitam. Tanah hitam. Karena kalau tanah merah kenapa? Kalau tanah hitam itu lebih banyak bahan organiknya, Kalau merah berarti ya lebih sedikit. itu berarti kalau misalnya dari perpecahan tadi batu-batu tadi, Iya. berarti dari yang berpasir batu-batu tadi, Iya. baru ke merah baru ke hitam gitu ya. Kalau ketingkatan kesuburannya. Iya. Heeh. Gitu. Jangan Nas. Benar. Yeay, keren banget saya. Iya sih tadi. Tentang bahan organiknya. Mau tambahin nggak tadi? Hah? Mau ditambahin nggak ayat tadi? Gak usah lebih bagus. Usah, udah bagus. Kayak banyak. Ulang lagi. Nah, KKN itu kan apa nggak cuma satu jurusan doang kan? Sedangkan buat KKN itu kayak buat apa? Kerja. Ya prokja gitu. Nah itu gimana sih caranya maksudnya? Kenapa beda-beda jurusannya? Kenapa nggak satu jurusan aja biar bareng-bareng gitu? Enggak. Oke, mungkin saya menjawab ya. Jadi kan KKN itu beda jurusan ya. Kenapa alasannya? Nah, kita lihat nih potensi desa. Jadi potensi desa tuh mungkin nggak hanya di pertanian atau di wisatanya atau dan sebagainya. Nah, fungsinya beda jurusan ini untuk menyatukan beberapa aspek keilmuan sehingga dapat menciptakan satu program kerja yang sangat bermanfaat untuk desanya. Nah, ambil contoh mungkin di saya, mungkin ada juga yang nggak linear banget ya. Tapi kan pengetahuannya tentang wawasan itu mungkin bisa dimasukkan. Nah, ketika KKN ini saya juga agak bingung tuh masalahnya sebenarnya. Jadi saya KKN ini, saya KKN berenam dan saya cowok sendiri. Nah, itu yang saya bingungkan. Itu ini gimana sih baginya? Agak jengkel sebenarnya, tapi senang juga sih. Alhamdulillah cewek semua. Alhamdulillah itu. Aduh gimana dalam hati kayak Alhamdulillah. Jangan ngapa-ngapain gitu kan? Salah mau ngapain. Nah, dan saat itu ketika lihat teman-teman yang lainnya, mungkin desa sebelah, bahkan di desa saya, itu artinya ada yang 3, mungkin ada yang 2, mungkin mending ya, ada yang 3, ada yang 4. Kenapa saya disendirikan gitu? Nah itu ya. Nah, mungkin pertanyaan ketika KKN tuh tadi apa? Kenapa jurusannya beda-beda? Beda-beda ya. Tadi pertama untuk menyatukan pemikiran dan sebagai sumber ilmu yang banyak gitu ya. Dan juga di desa kan ada kayak administrasi tentang kelurahan, nggak harus kalau tentang pertanian atau tadi wisata, rohanian juga ada. Nah, itulah makanya dibutuhkan jurusan berbeda-beda untuk melengkapi hal tersebut. Mungkin di bidang pendidikan atau bidang kesehatan atau bidang tentang administrasi desa yang mungkin bisa diterapkan di kuliah ini, diterapkan ke desa. Nah, gitu. Berarti ada banyak. Udah pas belum? Enggak, tapi kan jurusan itu kan sendiri-sendiri gitu. Terus kerjanya sendiri-sendiri atau gimana? Oke, masa kerja. Jadi itu sebelum KKN ada namanya pra KKN. Iya. Nah, di pra itu kita ditugaskan untuk menggali potensi apa yang ada di desa itu. Apakah bidang pertaniannya,
atau pendidikannya, atau wisatanya. Nah, dari potensi-potensi dan kekurangan-kekurangan itu, kita bagaimana cara untuk meningkatkannya dan bagaimana cara untuk mengatasinya, atau malah memperbaikilah intinya itu. Nah, dan itu muncullah suatu program kerja. Nah, program kerja itu ya sama tadi, dari hasil survei atau dari hasil pra-KKN itu. Nah, yang akan dilaksanakan ketika KKN. Siapa? Berarti sampai itu diri desa sendiri kan ya, nggak ditentuin. Enggak, itu ditentuin masalahnya. Oh, tentuin. tentuin. Oh. Terus sampai yang kan udah KKN ya, itu sampai apa yang sampai lakukan di desa itu? Oke, jadi ketika desa itu, desa saya punya beberapa program kerja. Nah, jadi gini, ketika KKN, saya itu melakukan suatu program kerja saya, yaitu yang pertama adalah biochar, mungkin ya tahu, terus maggot, terus pembuatan tepung mokaf dari singkong, terus di bidang pendidikan, sama kita sedikit pariwisata atau hal 17 itu. Fotonya cuman kalau di wisata itu desa apa Retan ya? Iya, Saretan. Mungkin tahu ya. Taunya di stasiun sampai ngapus terus karetan. Nah, ketika saya kan ini ya pertanian. Ketika saya terjun di desa, ternyata pertanian itu sangat dibutuhkan. Banyak sekali permasalahan yang ada di pertanian. Ya mungkin petani itu tahu. Ketika saya datang gitu, dia tahu ini tuh salah. Tapi karena kebutuhan, dia harus melakukannya. Nah, itulah mungkin pemerintah harus mengedukasi lagi untuk petani itu bagaimana cara menanam yang baik. Kurang sosialisasi. Sebenarnya tuh udah tahu, tapi cara berpikirnya mungkin yang harus diubah lagi. Karena mungkin ya kebutuhan. Nah, jadi di desa saya itu dia komunitas utama ada singkong, terus karet dan singkong dan karet. Nah, singkong ini di desa terkadang terjadi satu konflik yang mana ketika suatu petani ini panen harganya jatuh, sedangkan ketika nggak panen harganya naik. Nah, itu satu konflik yang terjadi di petani. Dan juga petani itu terkadang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan pertanian secara berlanjutan. Dia hanya bagaimana cara mengolah tanah, gimana bisa dapat hasil yang tinggi, sedangkan ketika dilihat trennya, grafiknya, dia malah menurun untuk kualitas tanahnya dan hasil panennya juga menurun. Nah, itu ketika disampaikan, ya sebenarnya tani itu tahu. Nah, itulah saya membuat satu program kerja itu biochar, yaitu adalah biokarbon yang fungsinya untuk menambah bahan organik dalam tanah. Nah, mungkin kita tahu ya, mungkin ada biochar dan bahan organik. Hal dua ini bisa dikatakan adalah sama-sama dari bahan organik, tapi cara pembuatannya berbeda. Biochar itu cara thermal atau dengan cara panas dijadikan arang, sedangkan kalau bahan organik atau bahan organik ya, pupuk kompos itu dia cara dekomposisi. Dia penguraian adalah mikroorganisme. Nah, itu. Lalu bedanya adalah biochar ini lebih tahan lama dibandingkan pupuk kompos itu. Nah, tapi ketika saya sampaikan di petani adalah petani itu mungkin ya, ini kurang cepat mas, agak ribet ya. Nah, dan hasilnya pun kalau suatu bahan organik atau bahan organik itu atau ada alami, ia sifatnya adalah berjenjang, naik, tapi butuh waktu yang lama. Beda dengan seperti pupuk anorganik. Nah, itu dia bagus, tapi lama-lama dia akan turun. Mungkin dampaknya adalah kebutuhan pupuk itu semakin meningkat, sedangkan harga pupuk itu semakin mahal. Nah, itu yang dialami petani. Produksinya tinggi, hasil panennya kadang nggak sesuai dengan produksinya. Nah, itu. Tentu juga ketika KKN, saya dekat dengan Waikambas teman sekalian. Jadi ketika KKN, saya dekat dengan Waikambas. Kambas tahu kan ya? Tempat pelatihan gajah itu kan. Nah, saya pernah satu pengalaman yang sangat unik sekali. Nah, itu kita ada namanya acara keakraban dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata, dengan bakar di rest area namanya. Nah, ternyata di waktu itu tuh hujan lebat turun. Wah. Jadi habis maghrib tuh hujan lebat turun, bers. Wah, ini nggak jadi nih kan. Ketika kami masih di dalam bukan tenda, mungkin padepokan atau pendopo itu ya. Nah, itu ada suara petasan.
tas, wah keren gitu. Ternyata apa coba? Ngusir gajah. Jadi tuh gajah tuh masuk ke rest area. Nah, ada penjaganya kayak polisi hutan itu ngusir gajah biar masuk dalam ke kawasan lagi pakai petasan. Kita udah senang-senang, wah ada petasan nih keren. Ternyata ngusir gajah. Aduh. Dan Itu gitu ya. iya, pakai petasan. Biar takut. Dan dari Pak Darusmin bilang ketika sore itu ada dugul tuh masuk. Dugul tuh apa coba? Ada yang tahu nggak? Dugul tuh gajah yang dia individual, dia hanya sendiri. Introvert banget lah. Kalau dari sumber yang ada, dugul tuh dikatakan adalah pimpinannya para gajah. Dia pejantan yang paling, ya paling inilah pemberani gitu. Nah, sebenarnya sore itu udah masuk ke kawasan, masuk ke rest area itu, tapi diusir dah. Nah, malam itu jadi tuh perempuannya ketika ceritain ternyata ada gajah, langsung histeris. Jadi ketika itu ada gerbang untuk rest area itu, ternyata gajahnya tuh di gerbangnya. Aduh, kan tuh ini ya gelap gulita, hujan deras. Nah, sedangkan penerangan tuh cuma minim, cuma di pandepoknya, sedangkan dulu tuh nggak ada. Itu kayak kami ngerasa kayak, aduh nanti gimana ya kalau nanti kincek gajah. Penyat jadi Nah. penyat. Nah itu teman sekalian. Dan yang paling menarik adalah ketika kami tuh pernah berkunjung ke tempat sebelah desa namanya Plang Injo, tempat saudaranya. Lalu kita pulang jam 5 sore itu lewat jalur Kambas. Nah di jalur itu, nah kita lewat tuh kayak serem kayak enggak. Kita akhirnya lewat sampai rumah, dan ketika saudara ini datang ke rumah kita atau namanya posko kita, dia bilang, Pak kita dulu pulangnya sini dulu Pak sore-sore. Jangan tuh berbahaya, kadang gajah keluar. Jadi teman-teman bayangin ya, ketika kita lewat ternyata gajah tuh lewat. Coba pikirkan ada itu terjadi, langsung kayak penyet tuh kan. Aduh Jadi penyat emang. ya itu. Dan paling pengalaman ini juga seru menurut saya juga. Jadi kita tadi kata Pia ada namanya Pasar Karetan. Iya, masa karet. Nah, jadi kita tuh ada satu program kerja yaitu lomba tanah liat. Jadi kreasi tanah liat, kita buat satu lomba itu. Dan ketika tanah liat itu selesai, lomba itu selesai, ada ibu-ibu datang, teriak. Mas, anak saya nangis. Terus saya bilang, loh kenapa Bu? Nggak itu hadiah. Aduh saya kayak merasa bersalah banget kan, dikasih snack nggak mau, nangis terus kayak aduh nih gimana Kalau ini. buat game itu ini Mas harus buat semua kategori jadi biar menang semua. Ya sih mungkin itu ya. Ya. Padahal emang buat ngeramein aja. Jadinya nggak ada pemenang asli gitu. Ya. Oh iya, aku tuh kayaknya pernah baca itu sih kata-kata Iya. itu. Iya kan? Iya. Pernah ya. Iya, Aduh, itu pernah banget. Bayi ada pertanyaan nggak? Oke, karena aku udah kehabisan pertanyaan, jadi aku juga udah mulai bingung. Mungkin kayak kita udahin dulu. Nah, kalau buat kalian yang ingin ada pertanyaan apapun tentang ilmu tanah, mau tanya tentang apa-apa, boleh kalian langsung tanya di kolom komentar, ataupun kalau mau tanya langsung, boleh nanti aku kasih link IG-nya di deskripsi. Sama teman-teman yang lain juga, kalau kalian penasaran, kalian cek aja di deskripsi itu. Biasanya aku masukin link IG mereka, jadi kalian bisa tanya lebih dalam, bisa kenalan, bisa pokoknya kenalan tentang jurusannya maupun tentang orangnya gitu. Oke. Dan buat kalian maaf banget kalau misalnya banyak banget suara bising. Ya maklum kita ada di luar, kita belum punya studio sendiri guys gitu. Oke, makasih buat semuanya. Makasih semuanya buat yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton, dengerin video-video lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Oh ya, Mas Benny juga ada YouTube ding ya? Iya, jadi juga ada di YouTube ding ya? Nanti linknya juga nanti aku ini deh. Jangan lupa subscribe juga ini YouTube-nya Mas Benny. Bikin guys. Diaktifin ya. Udah ada. Enggak, kontennya. Kontennya Iya. Ya, yang mana Mas, yang dua itu yang mau dipas nanti? dua-duanya boleh. Dua-duanya. Oke, jadi Mas Benny itu ada dua. Ada YouTube, ada dua channel, ada dua channel. Nanti kalian cek videonya apa-apa, jangan lupa kalian subscribe. Oke, makasih semuanya, dadah.